panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan dialog pasca observasi pembelajaran berbasis coaching. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10 Pak Kusmana, dan yang saya hormati pula rekan sejawat dari Pak Kusmana. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan dialog pasca observasi pembelajaran berbasis coaching, saya akan menyampaikan terkait tujuan dan juga hal-hal apa saja yang harus disampaikan dalam kegiatan praktek coaching ini. Ibu dan Bapak, ini kegiatan praktek coaching ini yaitu tujuannya untuk melatih Ibu dan Bapak bahwa kegiatan coaching ini harus dibiasakan di satuan pendidikan, ya, sehingga ini lebih memaksimalkan potensi dari seorang coaching dan juga lebih menggali lagi hal-hal yang memang menjadi kekuatan dari seorang coaching itu sendiri. Selanjutnya juga nanti dalam prosesnya jangan lupa nanti Bapak harus memberikan umpan balik yang positif, dan juga di sana harus terjalin percakapan umpan balik yang setara antara coach dan juga coaching. Selanjutnya juga jangan lupa nanti di perencanaan area pengembangan, yaitu dalam taknya tanggung jawab yang dialog kita itu jangan sampai ada yang terlewat. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam kegiatan hari ini. Rubrik penilaiannya yaitu ada 8 kompetensi yang harus dilalui oleh Bapak. Yang pertama tujuan, nanti pada tujuannya ditetapkan oleh rekan sejawat. Yang kedua tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat. Dan selanjutnya dan yang terakhirnya itu untuk kompetensi ke-8, percakapan ditutup dengan simpulan dari rekan sejawat. Prinsip coachingnya jangan sampai hilang, kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti Bapak maksimalkan waktu yang ada. Kami tidak memberikan batasan untuk minimal, untuk maksimal kami batasannya di 70 menit. Untuk itu kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Bapak melaksanakan dialog pasca observasi praktek coaching. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita akan melaksanakan praktek coaching itu pasca observasi setelah saya melakukan observasi pembelajaran oleh Ibu Sitina ya Bu ya, pada kelas 2 dengan kemarin dengan tujuan yang Ibu terapkan di sana ada 4 kata aja Bu ya. Di antaranya ada kata maaf, ada kata tolong, ada kata terima kasih, dan permisi ya Bu ya. Nah Ibu ya, setelah saya melakukan observasi di kegiatan Ibu kemudian Ibu yang lakukan, di sini saya akan mempertanyakan Bu, boleh siap ya. Jadi Bu ya, pertama nih mungkin Ibu apa yang rasakan setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu? Perasaan saya sudah melakukan pembelajaran itu, saya merasa senang Pak. Iya. Ibu sudah senang Bu ya, Ibu telah melakukan pembelajaran. Mungkin Ibu tadinya sudah menyiapkan itu dengan maksimal, kemudian mungkin ini suatu tantangan Ibu ya. Ibu merasa senang sudah melaksanakan pembelajaran Bu ya. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya Ibu nih mungkin dalam melaksanakan pembelajaran adakah yang menjadi kendala atau hambatan saat Ibu langsung berhadapan dengan siswa dalam pembelajaran dengan tujuan yang Ibu sampaikan, yang Ibu terapkan dalam pembelajaran itu? Hambatannya kayak gitu. Nah, yang jadi kendala dalam pembelajaran itu yaitu muridnya Pak. Muridnya Bu ya. Karena murid tersebut kurang dalam kerja kelompok. Oke, iya Bu ya. Ya mungkin Ibu di kelas 2 Bu ya, mungkin muridnya untuk konsentrasi emang ada kurang Bu ya, fokusnya kurang Bu ya. Iya, kemudian mungkin dalam kerja kelompok mungkin anak itu kan biasanya belum baru diperkenalkan Bu ya, kerja kelompok di dalam kelasnya, mungkin anak itu belum bisa memposisikan dirinya Bu ya. Oke Bu ya. Nah itu Bu ya, yang ketiga Bu ya, ini apakah Ibu
ibu sudah puas dengan pembelajaran ibu lakukan di kelas ibu gitu? Nah, menurut saya tidak ada kata puas Pak Oke. dalam pembelajaran itu, karena murid masih kurang dapat muridnya masih kurang Pak dalam dalam kelompoknya. Nah, menurut saya pribadi ya Pak, menilai puas itu apabila pada pembelajaran itu si anak sudah mendapat pembelajarannya dengan baik nih Pak. Iya, dengan tujuan ibu ya. Tujuannya dengan baik, sudah belajarnya itu udah fokus, baru puas. Iya bu. Oke bu ya, di sini memang bu ya, kalau kita dengan tujuan kita yang kita berikan, kemudian anak dapat menguasainya, mungkin kita merasa puas ya, dengan rencana pembelajaran yang kita rencanakan, kemudian dengan baik, mungkin kita akan puas ya. Tapi kan kita juga manusia, tingkat kepuasan itu kadang kita ingin lebih baik lagi. Iya bu ya. Ibu selanjutnya, jika dinilai duit dalam skala ini, tingkat kepuasan ibu itu dari skala 1 sampai 10 dari pembelajaran ibu yang saya lakukan, kira-kira ibu ada di posisi mana bu? Kalau menurut saya ada di posisi 7 lah. Oke bu ya, siap ya dari ibu. Mudah-mudahan ibu nanti ada kesempatan untuk memperbaiki yang harus sudah bu ya. Sekarang masih di posisi 7. Oke bu ya. Nah kemudian adakah mungkin dalam pembelajaran ibu kita kan sudah merencanakan dengan baik, kemudian adakah hal positif yang sudah ibu lakukan di kegiatan pembelajaran yang telah ibu lakukan? Nah, hal baik yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran itu kegiatan S-Breaking. Jadi di awal pembelajaran saya sudah menggunakan S-Breaking Pak, agar fokus anak bisa ke saya gitu. Jadi S-Breaking dulu Pak. Semangat baru ya untuk belajar ya. Siap. Oke bu ya, di sini ibu sudah puas karena anak sudah bisa termotivasi untuk pembelajaran yang ibu akan rencanakan. Oke ya. S-Breaking bu ya. Oke. Kemudian di sini untuk selanjutnya untuk kegiatan yang ibu lakukan untuk merubah agar belajar itu lebih maksimal lagi, agar belajar itu lebih berpihak pada murid, kira-kira hal apa yang ibu akan ubah supaya anak ini fokus dalam pelajarannya gitu ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan KPD. Iya, KPD bu ya. Baik. Oke siap Pak. Agar si anak bisa fokus. Iya, ibu akan menyiapkan lembar kerja prosedur ya, agar anak itu bisa belajar dengan kemampuan anaknya, dengan sesuainya. Dan nanti dalam kerja kelompoknya anak itu dapat menguasai atau dapat melaksanakan apa yang menjadi tujuan dia. Siap. Kemudian LKPD nantinya ibu lebih bagus lagi ya. Oke. Kemudian di sini akan selanjutnya pertanyaan bu ya. Kemudian apakah ibu akan melakukan tindak lanjut lagi yang seperti apa yang bisa ibu nanti akan diterapkan dalam KPD berikutnya bu? Upaya boleh bisa kan ini akan melaksanakan buat LKPD mungkin LKPD yang ibu buat itu seperti apa nih supaya membuat video biar anak itu terpaku dengan video itu. Oh iya, tonton dulu videonya, dia fokus video langsung ini lagi sama anak. Oh iya, berarti itu akan memberikan materinya dalam KPD nanti yang video bu ya, supaya anak itu yang membantu ibu nanti menyampaikan tujuan bu ya, supaya anak itu fokus memahami KPD yang ibu nanti berikan. Oh pasti ya. Kemudian nih, adakah rekan sejawat ibu ya yang nanti akan ibu ajak libatkan dalam rencana tindak lanjut ibu nih? Nah kalau maksudnya pasti ada ya Pak ya, soalnya kalau kita sendiri pasti susah. Jadi harus ada bantuan dari rekan sejawat kita juga. Siap. Kira-kira ada nggak namanya gitu yang akan ibu libatkan? Ada teman ibu siapa namanya? Boleh tahu? Banyak Pak, ada di sekolah pasti ada ya, Bapak sendiri ada di sekolah. Ada Pak Indra mungkin, Pak Ano ya. Bisa membantu. Iya. Memang kalau kita keterbatasan bu ya, karena kita pengetahuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, mungkin dari rekan sejawat itu akan memberikan pengalamannya. Bertukar pikiran juga. Siap, saya dulu siap ya kalau ibu misalnya ibu membutuhkan saya, misalnya untuk pembelajaran yang lebih baik, saya siap membantu bu ya, diajukan bu ya. Siap. Ini kemudian ibu kira-kira untuk tindak lanjut ini kapan ibu akan melaksanakan tindak lanjut itu ya? Pasti kalau
pas lagi belajar aja Pak. Oke, kita baru belajar. Ya. Waktu itu mungkin dalam menyiapkan FPP itu ya. Ya. Iya. Sesuai FPP-nya aja Pak. Kalau misalnya ada waktunya, apa per hari atau per minggu Bu ya? Per hari. Per harinya sih ya. Bu ya, berarti Bu akan secepatnya Bu ya. Langsung Ya. pembelajaran yang Ibu akan lakukan karena kita mengajarkan tiap hari Bu ya. Berarti Bu mulai dari sekarang Bu ya, mulai dari sekarang atau mungkin dari hari besok Bu ya. Iya Bu ya. Nah Ibu mungkin kita sudah banyak berbincang Bu ya dari awal sampai akhir. Kira-kira udah menyimpan kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Nah, yang pertama kesimpulannya saya akan menyiapkan lagi RPP saya dengan baik. Siap. Nah, yang kedua saya akan memperbaiki umpan balik saya terhadap anak siswa saya Pak. Respon kepada siswanya Pak. Nah, yang ketiga saya akan membantu siswa agar aktif lagi dalam pembelajaran kelompoknya Pak. Nah, yang keempat saya juga akan memberikan tugas seperti buat di rumah pembuat PR Pak, kayak PR. Iya, itu mau menjadi ya. Ya, kayak itu PR. Tapi ya, saya ini sudah tadi sudah menyimak apa yang telah Ibu sampaikan. Di sini Ibu sudah menyimpulkan untuk tindak lanjut perbaikan Bu ya. Di sini kalau misalnya ya, saya akan ulang ya. Ibu akan menyiapkan RPP Bu ya yang berpihak pada murid Bu ya. Siap. Kemudian kalau nggak salah Ibu akan memberikan umpan balik terkait jawaban siswa mungkin yang dalam diskusi siswa atau nanti dalam menyampaikan diskusi Ibu akan memberikan umpan balik. Dan Ibu akan supaya aktif siswa dapat pelajaran ya. Kemudian nanti untuk memberikan tindak lanjut tugas PR supaya anak bisa mengulang lagi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas untuk di rumahnya. Siap Ibu. Terima kasih Bu ya atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ada pembelajaran baik untuk nanti diterapkan di kesan Ibu untuk pelajaran yang lebih baik dan berpihak pada murid. Ya, Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan terutama kesehatan ya dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya diberi kepada Bapak Ahmad Satya. Ya, terima kasih kepada calon guru penggerak Pak Kusmana yang telah melaksanakan kegiatan dialog pasca observasi berbasis coaching ya, prinsipnya coaching. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap praktek coaching barusan, izinkan saya untuk mengapresiasi terlebih dahulu dari apa yang saya lihat barusan. Alhamdulillah ternyata Pak Kusmana sudah mulai mengerti dan juga memaknai proses coachingnya. Itu digambarkan dengan prosesnya itu memang benar-benar tercara dengan baik. Tirtanya itu muncul, dari mulai tujuan itu muncul, identifikasi muncul, selanjutnya juga rencana aksi muncul, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga muncul. Jadi tadi memang benar kegiatan coachingnya itu ada 3 prinsipnya, tidak ada yang terlewati. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi. Apa diperbolehkan Pak? Siap Pak. Untuk yang pertama, ya ada beberapa yang bisa dikembangkan selain hasil tadi yang sangat luar biasa, ada juga yang bisa dikembangkan oleh Bapak ya. Yang pertama itu memperjelas pertanyaan kepada coach. Ya. Jadi seorang coach itu harus memberikan pertanyaan yang jelas sehingga nanti coach tidak bertanya secara berulang seperti itu. Selanjutnya juga yang bisa dikembangkan terkait membuat simpulan sebelum rekan sejawat membuat simpulan. Tadi sudah bagus rekan sejawat membuat simpulan, terus ketika Bapak akan menyimpulkan kembali apa yang telah disampaikan oleh rekan sejawat, silakan konfirmasi terlebih dahulu apakah yang disimpulkan oleh Bapak apakah memang benar juga sejalan atau satu persepsi dengan coachingnya seperti itu. Jadi silakan ditanyakan kembali. Sebagai contoh misalkan dari apa yang tadi saya dapatkan, saya akan konfirmasi dulu Bu, A, B, C, D, E, F, G, apakah itu benar? Nanti kata rekan sejawatnya, oh iya itu tepat. Kalau memang sangat tidak benar, konfirmasi lagi sama Ibu gitu. Karena saya yakin misalkan Ibu bilang A, tapi nanti misalkan Bapak bisa saja berbeda persepsi seperti itu. Jadi
Jadi silakan konfirmasi terlebih dahulu ketika Reka Sejawat sudah melakukan simpulan. Selanjutnya juga yang bisa dikembangkan itu terkait dari awal saya sudah sampaikan bahwa ini adalah proses coaching, bukan mentoring ataupun konseling. Nah, sehingga walaupun memang terjadi komunikasi secara dua arah, tetapi tetap di sini yang lebih dominan itu adalah coaching atau rekan sejawat. Jadi silahkan nanti Bapak yang bertugas memberikan pertanyaan yang menggali potensi dari coaching. Nanti coaching yang bertugas untuk menjabarkan apa yang dialami. Silakan sampaikan, bila perlu kita diam saja, dengarkan sampai tuntas apa yang ingin disampaikan oleh coaching seperti itu. Jadi walaupun memang terjadi dua arah, tetapi tetap bobotnya itu 70 sampai 30%. 70% coaching, 30% seorang coachnya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk keseluruhan. Itu apabila saya kasih skala mungkin dari 0 sampai 10 itu 9 ya, sudah bagus karena memang alur tirtanya itu sudah nampak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan praktik coaching ini. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan tidak hanya oleh Bapak tetapi oleh rekan sejawat yang lainnya, sehingga proses coaching ini bisa berlaku tidak hanya untuk kepala sekolah ke rekan sejawat, tetapi bisa juga proses coaching ini dilakukan oleh Bapak ke peserta didik. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih-pilih teka rekap, uang bilang ini. Karekan